Baiklah anak-anak Ustadz, bagaimana kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan anak-anak Ustadz selalu bersemangat dan selalu sehat dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk materi kita pada hari ini yaitu tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul. Yang kita bahas pada hari ini ialah Nabi Ayub. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak lanjutan materi berikut ini. Cekidot. Baiklah, untuk pelajaran kelima, anak-anak Ustadz bisa lihat di halaman 48. Di situ ada pelajaran kelima, Aku Cinta Nabi dan Rasul. Terus slide selanjutnya di situ ada kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kita akan membahas kisah Nabi Ayub alaihissalam. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama adalah meyakini adanya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menyebutkan sikap keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Yang ketiga bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Yang keempat supaya anak-anak Ustadz mempunyai kesabaran yang lebih di dalam menghadapi permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak Ustadz, lanjut kita slide selanjutnya yaitu kisah Nabi Ayub. Poin yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu Nabi Ayub jatuh miskin. Yang kedua, Nabi Ayub berduka karena kematian anak-anaknya. Yang ketiga, Nabi Ayub alaihissalam sakit kulit. Yang keempat, Nabi Ayub alaihissalam ditinggalkan istrinya. Yang kelima, kesabaran Nabi Ayub. Yang keenam, meneladani perilaku Nabi Ayub alaihissalam. Dan yang ketujuh, hikmah yang bisa kita ambil di dalam kisah Nabi Ayub alaihissalam. Baiklah, anak-anak Ustadz masuk ke poin pertama yaitu Nabi Ayub jatuh miskin. Sebelum Nabi Ayub memiliki harta yang banyak dengan bermacam jenisnya seperti hewan ternak, budak, dan tanah, ia juga memiliki istri yang soleha dan keturunan yang baik. Allah Subhanahu wa taala ingin mengujinya. Hartanya yang banyak seperti domba dan harta yang lainnya habis. Melihat keadaan berikut, iblis merasa senang dan bahagia. Iblis yakin akan menyaksikan Nabi Ayub alaihissalam bersedih dan sibuk mengumpulkan hartanya, hingga melalaikan perintah Allah. Begitu anggapan iblis tersebut. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kesibukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Dan itu membuat iblis semakin mencari cara lain untuk membuat kesesatan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Selanjutnya poin yang kedua yaitu Nabi Ayub berduka karena kematian anak-anaknya. Kesabaran Nabi Ayub membuat iblis semakin penasaran. Iblis merencanakan niat yang lebih jahat lagi. Iblis berencana menguburkan hidup-hidup anak Nabi Ayub. Pada saat anak-anak Nabi Ayub tertidur pulas, rumah tempat tinggalnya itu roboh. Putra dan putrinya anak Nabi Ayub tersebut terkubur karena runtuhan bangunan rumahnya tersebut. Air mata Nabi Ayub sudah tidak bisa dibendungi lagi, sembari mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya itu sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Namun Nabi Ayub tersebut tetap tabah menghadapi itu semua. Dan akhirnya setan itu semakin risau karena takut gagal menghasut Nabi Ayub. Dan akhirnya setan itu menyusun rencana berikutnya yaitu dengan membuat sakit kulit untuk Nabi Ayub. Poin yang ketiga yaitu Nabi Ayub terkena sakit kulit. Iblis segera melaksanakan rencana berikutnya yaitu dengan mencari bibit penyakit yang menjijikkan yang bisa membuat kulit menjadi busuk dan tulang menjadi rapuh. Rahmah
Istri Nabi Ayub sempat menutup hidung melihat penyakit yang diderita suaminya. Melihat keadaan seperti itu, Nabi Ayub menenteramkan istrinya sembari berkata, "Ingatlah istriku, sabar adalah sifat semua nabi. Dan ingatlah bahwa Allah senantiasa menyertai orang-orang yang bersabar." Mendengar perkataan tersebut, hati istri Nabi Ayub menjadi terasa lega. Nabi Ayub beserta istrinya akhirnya meninggalkan kampung halamannya. Keduanya pergi ke tempat yang jauh dari perkampungan. Poin yang keempat yaitu Nabi Ayub ditinggalkan istrinya. Iblis sangat gembira menyaksikan hal yang demikian itu. Iblis merasa sudah mendekati dalam keberhasilan. Iblis ingin melaksanakan satu rencana lagi, yaitu ingin membisikkan ke istri Nabi Ayub rasa putus asa. Ternyata rencana iblis selanjutnya berhasil. Istri Nabi Ayub alaihissalam merasa putus asa dan pada akhirnya meninggalkan suaminya sendirian. Pada saat itu Nabi Ayub berjanji akan mencambuk istrinya 100 kali jika istrinya kembali kepadanya. Kesabaran Nabi Ayub, poin yang kelima. Hari pun berlalu. Namun tidaklah berlalu hari itu kecuali penderitaan Nabi Ayub semakin berat. Dan saat penderitaan yang dialaminya semakin berat, ia tetap sabar sambil mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, memujinya dan bersyukur kepadanya. Pada malam yang hening, Nabi Ayub menengadahkan tangan dan menyerahkan keadaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya ayat 83 yang berbunyi, "Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin." Artinya itu ialah, dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Selanjutnya, Allah memerintahkan kepada Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke bumi. Dengan izin Allah, maka memancarlah air dari dalam bumi dalam keadaan sejuk dan segar. Dan Allah memerintahkan Nabi Ayub mandi di dalam air yang memancar itu, sebagaimana firman Allah di dalam surah As-Sad ayat 42 yang berbunyi, "Urqud birijlik hadza muktasalum baridu wa syarab." Artinya itu, Allah berfirman, "Hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Berita kesembuhan Nabi Ayub tersebut sampai ke telinga istrinya. Istri Nabi Ayub datang menemuinya. Ia meminta maaf atas ketidaksabarannya. Sebagai suami yang bijak, Nabi Ayub memaafkannya. Akan tetapi Nabi Ayub teringat akan janjinya. Apa janjinya tersebut? Janjinya yaitu ingin mencambuk istrinya. Diambilnya seikat rumput yang jumlahnya ada 100 batang. Kemudian dipukulkan ke istrinya dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Dan akhirnya mereka kembali memulai hidup yang baru. Baiklah anak-anak Ustadz, poin yang ketiga itu ada meneladani perilaku Nabi Ayub alaihissalam. Jadi anak-anak Ustadz, yang harus diteladani dengan perilaku Nabi Ayub alaihissalam itu, yang pertama itu kesabaran dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu sabar dalam melaksanakan musibah yang menimpa.
Hikmah yang bisa kita ambil di dalam kisah Nabi Ayub alaihissalam itu, yang pertama itu mengajarkan kita untuk selalu bersabar dalam melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu mengajarkan kita tidak berputus asa. Yang ketiga itu mengajarkan kita bahwa di setiap cobaan pasti ada hikmahnya. Selanjutnya untuk evaluasi anak-anak Ustadz, yaitu menceritakan kembali kisah Nabi Ayub di depan kelas atau di depan Ustadz dan Ustazahnya bagi Ustadz-Ustazahnya yang visit mengunjungi ke rumah anak-anak Ustadz. Demikianlah video penjelasan dari Ustadz. Semoga apa yang ada di dalam video itu menjadi pembelajaran untuk antum dan menjadi ilmu yang berguna untuk antum. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.